Di Jepang nih ada kanibal yang udah ngebunuh temennya dan makan temennya tapi nggak dipenjara. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas seorang kanibal yang bernama Issei Sagawa yang udah ngebunuh dan makan temennya tapi nggak dipenjara dan malah jadi artis. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang Issei Sagawa nih. Jadi di tahun 1981 ini ada pembunuh dari Jepang yang bernama Issei Sagawa. Nah, Issei Sagawa ini dikasih julukan kanibal dari Kobe karena tempat asal dia dari Kobe, Jepang ya kan. Nah, dia ini udah ngebunuh teman perempuan yang bernama Rene Hartevelt. Gak cuma ngebunuh, dia juga makan jasadnya perempuan tersebut. Dan pas ditanya kenapa Issei ngelakuin ini, ternyata dia ngelakuin ini tuh untuk mewujudkan mimpi dia yang udah dia bayang-bayangin selama 32 tahun. Jadi dia ngelakuin ini buat ngewujudin impiannya yang dari kecil. Di siang hari tanggal 12 Juni tahun 1981, Issei Sagawa ini lagi berjalan di suatu tempat yang ada di Paris. Dia ini sambil ngebawa 2 koper. Yang di dalam koper itu adalah bagian tubuh manusia dari seorang perempuan yang bernama Rene Hartevelt dari Belanda. Rene Hartevelt ini udah dibunuh sama Issei 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelum si Issei ngebawa koper ini. Dan selama 3 hari itu, Issei ini makanin mayatnya Rene. Nah, kok bisa sih ada orang sesadis ini gitu? Gak cuma ngebunuh, dia bahkan makan jasad temennya. Itu temennya loh, padahal temen deket gitu kan. Nah, kita mesti tahu nih latar belakang Issei nih, gimana kok dia bisa jadi orang kayak gini ya kan. Nah, jadi Issei ini lahir di tahun 1949 di keluarga yang bisa dibilang keluarga mampu lah, keluarga yang punya privilege. Jadi dia ini bukan orang yang kurang mampu gitu. Cuma Issei ini ternyata memiliki kelainan jiwa nih, karena hasrat dia untuk makan orang itu udah ada dari dia kecil. Nah, ingatan Issei kenapa dia bisa punya hasrat makan orang itu waktu ada pamannya dia datang ke rumah dia sama saudaranya. Nah, pamannya ini itu pakai kostum monster gitu. Nah, monster ini tuh suka makanin orang. Jadi mereka ini lagi role play gitu, lagi main-mainan aja, ya kan? Kayak om sama ponakan-ponakan gitu. Issei ini itu suka diangkatin sama pamannya dan ditaruh ke panci buat ngerebus makanan gitu. Nah, kan paman sama saudara ini mikirnya ini cuma mainan-mainan doang gitu, kayak Godzilla mungkin, lawan Godzilla, lawan ya kaiju-kaiju lah. Tapi ternyata Issei ini nangkepnya beda. Dia malah punya pemikiran lain tentang ini. Nah, semenjak saat itu juga Issei ini suka nyari dongeng-dongeng yang ada unsur kanibalismenya, yang ada cerita-cerita orangnya dimakan gitu, manusia dimakan di situ. Kayak cerita-cerita Hansel Gretel dan cerita-cerita yang ada kanibalisme lainnya. Nah, mulai dari situ karena dia punya pemikiran yang aneh dan mengkonsumsi media-media yang membantu pikiran itu, Issei ini mulai punya pemikiran yang berbeda nih dari anak kecil lainnya. Dia ini pernah merhatiin waktu di kelas 1 SD nih, dia pernah merhatiin paha temennya dan dia mikir kayaknya tuh paha temen gue enak juga deh. Anak SD normal mana ya yang ngeliat paha temennya terus pengen makan paha temennya gitu. Issei juga itu nyalahin media barat tentang representasi perempuannya gitu. Kayak dia ini ngeliat Grace Kelly. Nah, Grace ini Issei bilang tuh memicu hasrat pengen makan, hasrat kanibal dia gitu, fantasi kanibal dia. Dan dia nyamain hasratnya ini itu kayak hasrat-hasrat seksual laki-laki pada umumnya. Jadi menurut dia hasrat yang dia punya itu hal yang normal. Enggak, pengen makan orang itu bukan hal yang normal ya kan. Dan Issei itu mikir orang-orang juga punya rasa yang sama, hasrat yang sama. Dia fantasinya itu pengen makan orang, pengen makan perempuan yang disuka atau yang dia kagumi gitu. Dan Issei itu bilang ke orang-orang pas lagi interview kalau apa yang dia rasain itu cuma fetish, dan ini tuh fetish yang normal menurut dia. Gak ada fetish normal makan orang ya kan. Dan Issei juga bingung kok orang-orang bisa ngelihat perempuan yang dia sukain tapi gak punya hasrat buat makan perempuan tersebut. Dan Issei tuh merasa bingung tentang hal itu. Kok orang gak ngerasain apa yang dia rasain gitu. Kayak gak ada orang yang kayak gue suka sama cewek terus pengen gue makan tuh cewek. Enggak sih, ya kan. Sebenarnya apa yang dirasain sama Issei ini dia coba buat mengobatinya lah gitu. Dia ini sempat pergi ke psikiater buat nanya-nanya kok kenapa gue bisa begini segala macam gitu. Ya biar dia bisa mengurangi hasrat dia makan orang gitu, hasrat kanibalismenya gitu, biar nggak mengganggu dia ke depannya. Tapi menurut Issei pas dia ke psikiater itu justru malah gak ngebantu, dan dia ngerasa tuh gak bisa mengeksplor dirinya, gak bisa mengekspresikan dirinya. Jadi kayak dikekang gitu, dan dia gak bisa ngeluarin apa yang dia mau. Kayak itu emang harus dikekang bro, ya nggak? Nah, dia kan ke psikiater tuh di usia 15 tahun kan. Nah, dari situ dia tuh udah mulai nahan-nahan tuh selama 32 tahun lah. Dia nahan-nahan supaya buat nggak makan orang lah. Dia berusaha buat menjadi orang normal lah gitu, seperti kita gitu kan. Cuma setelah 32 tahun akhirnya dia ini berhasil ngewujudin hasratnya makan orang ya kan. Nah, Issei ini sempat pindah dari Kobe, Jepang ke Paris, Prancis buat belajar lah, buat ngelanjutin studinya gitu, buat belajar literatur ya kan. Menurut Issei,
pas dia pindah ke Paris, justru hasrat kanibalisme dia tuh lebih tinggi daripada waktu dia di Jepang. Nah, Issei ini buat nahan hasratnya ini dia sering manggil PSK ke tempat tinggalnya dia, dan dia berhubungan sama PSK tersebut. Dan setelah berhubungan, dia ini selalu ada pikiran buat gue pengen makan nih cewek deh gitu. Cuma selalu dia tahan karena dia pikir bukan target yang tepat, bukan orang yang tepat buat dia makan, karena dia nggak ada rasa tertarik emosional sama perempuan tersebut. Akhirnya PSK yang pernah dia pesen, yang pernah dia gunakan jasanya itu nggak dibunuh sama dia. Jadi dia berteman sama perempuan dan sambil nyari-nyari nih orang yang tepat buat dia makan. Dan akhirnya dia ketemu sama temen sekelasnya sendiri yang bernama Rene Hartevelt dari Belanda. Rene ini seorang mahasiswi juga. Si Issei ini berusaha buat ngedeketin Rene, buat ngebuat si Rene nyaman, biar dia nggak tahu intensinya si Issei ini apa deket sama Rene. Dipikir cuma buat temenan, bahkan mau ke pacaran doang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu makin lama, Issei sama Rene ini sering jalan berduaan bareng, sering ngedate, bahkan Rene ini pernah diajak makan malam di tempat tinggalnya Issei gitu. Nah, Issei ini ngelakuin itu biar mendapat kepercayaan dari si Rene, biar Rene merasa nyaman, biar dia nggak ngira, wah si Issei mau ngapain gue nih, nggak ada. Jadi si Issei itu berbuat baik sama si Rene, ngasih kenyamanan lah gitu. Setelah dia nyaman, setelah Rene percaya sama Issei, baru dia melakukan aksinya gitu. Percobaan pertama kalinya Issei ini gagal sebenarnya. Jadi Rene ini diajak kerja kelompok sama Issei di rumahnya, di tempat tinggalnya gitu. Cuma setelah kerja kelompok, Issei ini mau nembak punggungnya Rene pas Rene mau pulang. Cuma pas mau nembak ternyata senjatanya macet. Akhirnya nggak terbunuh kan, dan Rene berhasil pulang gitu. Bukannya nyerah, bukannya kayak gak ada gunanya deh gini gitu, tapi Issei malah mencoba lagi di malam berikutnya. Nah, keesokan malam ya, Rene ini diundang lagi sama Issei buat ngerjain tugas lagi gitu, buat ngerjain tugas. Pas Rene lagi baca puisi gitu, Issei ini langsung nembak lehernya Rene pakai senapan gitu, dan Rene ini langsung meninggal di tempat karena pendarahan. Nah, menurut Issei ini sempat ngerasa bersalah, merasa menyesal atas perbuatannya. Cuma rasa menyesal tuh cepet banget, dan setelah itu dia langsung happy karena dia mikir, oh gue berhasil ngewujudin mimpi gue nih akhirnya selama 30 tahun nunggu. Issei ini bilang kalau dia ini awalnya mau nelpon ambulan biar bisa ngebantu Rene. Cuma pikiran-pikiran tentang impiannya ini itu balik ke dia dan langsung dia ngelakuin aksinya gitu. Yang lebih ngerinya lagi, setelah Rene ini dibunuh, Issei ini sempat memperkaos mayatnya Rene. Dan habis dia ngelakuin ini, Issei ini langsung memotong-motong tubuhnya Rene. Kayak dibuka lah perutnya, dipotong-potong lah, dikulitin lah, dicabut lah tulangnya, segala macem lah pokoknya. Sebenarnya Issei ini ngejelasin secara detail apa yang dia lakuin gitu. Gimana proses dia motong, gimana dia diapain lah anggota tubuhnya, terus ditaruh di kulkas lah anggota tubuhnya. Dan dia juga ngejelasin betapa happy-nya lah dia ngelakuin hal ini, ya kan. Dan dia juga bilang nih, kalau dia ini menyesal. Menyesal kenapa? Karena ngebunuh? Enggak. Issei itu menyesal karena gak bisa makan perempuan ini pas dia masih hidup. Nah, selama 3 hari, selama 2 hari ya kan, Issei ini makanin lah, dia makanin tubuhnya Rene ini. Ditaruh di kulkas biar bisa dimakan lagi, digoreng, direbus, ya pokoknya mentah-mentah pun dimakan sama dia ya kan. Isi perutnya lah, segala macem deh. Setelah 2 hari ngebunuh Rene, Issei ini pengen ngebuang sisa-sisa tubuhnya Rene gak bisa dimakan lagi sama dia. Dan diketahui nih, Issei ini udah makan dan ngebekuin sebagian besar pinggangnya Rene. Dan dia ini masukin bagian kaki, badan, dan kepala ke dalam koper, kedua koper itu. Nah, abis dia masukin bagian tubuh ini ke dalam koper, dia ini nyari tempat buat dibuang, dan dia mau ngebuang di air gitu. Akhirnya dia manggil taksi lah sambil bawa koper tersebut tanpa supir taksi ini ketahui gitu. Issei ini ngebawa koper-koper ini itu ke taman, gue gak tahu cara nyebut lah, pokoknya tamannya ini aja ya kan. Nah, di sana tuh kayak ada danau kecil gitu, dan Issei ini pengen ngebuang koper-koper itu ke air lah gitu biar nggak ketahuan kan. Tapi pas Issei turun dari taksi dan menuju ke tempat tersebut, ternyata koper yang dia bawa ini itu netesin darah dari dalam, dan gak sedikit, jadi kayak netes banyak gitu. Nah, orang-orang tuh ngelihat kayak, wah ini orang bawa apa nih kok berdarah gitu kan. Karena ngeliat hal ini, orang-orang yang ngeliat itu langsung lapor polisi. Pas polisi nerima laporan, polisi ini langsung datang ke tempat tersebut, dan kebetulan Issei masih di situ. Jadi polisi ini langsung nangkap Issei dan bawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Issei ini diinterogasi tanpa ada perlawanan sama sekali. Issei ini langsung ngomong kalau emang dia yang ngebunuh dan makan si Rene.
Jadi dia langsung confess, langsung bilang kalau dia pelakunya gitu. Nah karena dia melakukan hal ini, Issei ini langsung ditahan selama 2 tahun di penjara Perancis sambil nunggu persidangannya. Pas waktunya buat dia diadili, hakim ini nyatain kalau Issei ini dianggap gila secara hukum dan gak layak buat diadili. Nah karena ini dakwaan Issei ini dicabut dan Issei ini ditaruh di rumah sakit jiwa buat ditahan tanpa batas waktu yang ditentukan. Nah dari sinilah Issei ini langsung dideportasi ke Jepang buat diadili di sana gitu atas kejahatannya. Seharusnya kalau Issei emang dinyatakan bersalah, dia dipenjara. Kalau dia dinyatakan gila, dia harus tinggal di rumah sakit sampai dia meninggal gitu. Tapi kenyataannya enggak, dia malah bebas. Kok bisa? Tuduhan di Prancis nih telah dibatalkan. Dokumen-dokumen pengadilan tuh disegel dan gak bisa diserahin ke otoritas Jepang. Jepang nih gak punya kasus sama Issei. Mau nuntut apa, orang gak ada kasusnya kan? Ada di Prancis semua gitu. Otoritas Jepang nih nggak punya pilihan selain buat ngebebasin Issei Sagawa. Dan ya udah di 12 Agustus tahun 1986 Issei ini dinyatakan bebas gitu, keluar dari rumah sakit jiwa dan dia udah jalan-jalan aja di kota Jepang gitu kan, mau kemana aja bebas terserah dia gitu, tanpa ada pembatasan apapun. Jadi kayak orang bebas aja. Nah yang lebih ngerinya lagi nih, hasrat untuk memakan orangnya si Issei ini nggak berkurang. Cuma dia bisa nahan aja gitu, tapi gak berkurang. Dan itu gak buat dia berhenti buat manfaatin kejahatannya justru. Karena dia, bukannya dia mikir gitu ya, wah gue beruntung nih bisa dibebasin, gue harusnya tobat deh. Enggak, dia malah manfaatin kejahatannya gitu, manfaatin ketenarannya gitu. Dia ini nulis review restoran buat majalah dan dia sering ngisi seminar. Dia jadi pembicara gitu. Udah gitu pembicara tentang kejahatan dan hasratnya di masa lalu. Wow. Bahkan nih, lebih gilanya lagi, Issei ini udah ngeluarin 20 buku dan dia sering di interview. Dan statement yang bikin orang-orang kesel adalah Issei ini berharap orang-orang berhenti ngeliat dia sebagai monster dan dia pengen dilihat sebagai manusia biasa yang punya fetish gitu. What? Jadi dia selama ini gak dihukum gitu, jalan bebas aja. Nah akhirnya Issei Sagawa nih meninggal karena pneumonia di usia ke-73 pada tanggal 24 November 2022 di rumah sakit yang ada di Tokyo lah. Jadi kalian bayangin nih ya, keluarga korban itu gak dapat keadilan buat anaknya, buat saudaranya, buat kakaknya. Pelakunya yang udah ngebunuh anggota keluarga itu bebas, bahkan diundang-undang ke seminar dan dia nyiptain buku tentang kejahatannya itu. Dia ngebunuh orang, ngebunuh anaknya itu. Gila kan? Kalian hati-hati.